Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Saleh, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, seperti biasanya mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketua kelas saya persilakan untuk menyiapkan kelas dan berdoa. Silakan ketua kelas. Ista'id. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita memasuki atau lanjut ke materi pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang Pak Guru sebutkan namanya agar merespon, katakan hadir. Dan bagi yang tidak hadir, agar ketua kelas melaporkan atau memberikan keterangan alasan ketidakhadiran. Gitu ya. Pak Guru mulai. Adifa, Agriliani, Alisa, Andi Dipa, Ayuda, Bayu, Hadir Pak. Fatima, Firial, Hadir Pak. Giza, Hadir Pak. Haura, Hadir Pak. Laude Ibnu, Hadir Pak. Laude Muhammad Rasaki. Rasaki kemana? Ketua kelas? Sakit. Sakit? Oh iya, ada surat sakitnya? Ada? Ada? Laila Umairo, Hadir Pak. Muhammad Furqan Syami, Hadir Pak. Ibnu Sahid Alwi, Hadir Pak. Muhammad Al-Fatih, Muhammad Dapa, Muhammad Arif, Muhammad Gatsan, Hadir Pak. Muhammad Isra Al-Nur, Muhammad Saban, Hadir Pak. Muhammad Zaki, Nadia, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Naila Istiana, Rabil, Reskia Pandi, Hadir Pak. Siti Yunisa, Tatra, Daskia, Hadir Pak. Tommy, Hadir Pak. Tiara, Waode Aulia, Hadir Pak. Zahra, Zikrul. Hadir Pak. Ya, berarti hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Alasannya sakit ya. Kita doakan bersama semoga temannya yang sakit segera disembuhkan dari sakitnya dan bisa hadir lagi di madrasah ini. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Siap. Siap ya? Siap. 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 Kalau yang di sini siap belajar hari ini? Siap ya? Ya. Siap dan semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kita atau materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pelajari sebelumnya adalah materi tentang
Ya, struktur teks cerita imajinasi. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur teks cerita imajinasi. Masih ingat struktur teks cerita imajinasi? Apa yang pertama? Strukturnya teks cerita imajinasi. Orientasi itu adalah bagian perkenalan. Ya, struktur teks cerita imajinasi ya. Yang pertama, orientasi bagian yang berisi perkenalan. Komplikasi bagian yang berisi puncak ketegangan masalah dalam cerita. Dan yang ketiga adalah resolusi bagian yang berisi penyelesaian masalah. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Jadi materi hari ini itu adalah masih lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita belajar tentang struktur teks cerita imajinasi, maka pada pertemuan hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah elemen reseptif. Pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memaknai kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi dengan baik. Itu dua tujuan pembelajaran pada elemen reseptif. Sedangkan untuk di elemen produktifnya, ini elemen produktifnya ada dua juga. Yang pertama, peserta didik dapat mempresentasikan, menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi. Jadi nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Kemudian kalian mampu untuk mempresentasikan. Nah, untuk yang kedua adalah peserta didik dapat menanggapi atau mengomentari hasil dari pekerjaan kelompok yang lain. Jadi nanti ketika ada temannya yang presentasi, maka kalian diharapkan mampu memberikan tanggapan atau memberikan komentar. Gitu ya. Jadi itu dua elemen tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu elemen reseptif dan elemen produktif. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru lanjut? Siapa yang sudah pernah membaca contoh teks cerita imajinasi? Ada yang sudah pernah membaca? Ada cerita imajinasi yang berjudul Timun Emas? Ada ya? Ada juga yang berjudul Batu Menangis? Ada ya? Sudah pernah baca? Sudah. Nah, apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks cerita imajinasi tersebut? Contohnya, Jangan Batu Menangis. Pernah baca? Bagaimana kisah dalam cerita imajinasi Batu Menangis? Iya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Karena kedurhakaannya itu dia dikutuk menjadi batu. Akhirnya batu itu selalu mengeluarkan air mata, tanda penyesalan atas perbuatannya sebelum dia dikutuk menjadi batu. Nah, berikut Pak Guru menyajikan satu contoh teks cerita imajinasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada. Siapa yang bisa membantu Pak Guru membacakan ceritanya? Oke, silakan. Silakan, boleh berdiri. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Tepuk tangannya semangat. Silakan. Minggu pagi, Ati, Sandi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka melakukan pengamatan untuk tugas karya ilmiah remaja. Dalam mengamati, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong, suara Handi tiba-tiba dan Dani dan Ade menghakimi Handi yang terperosok di lubang. Ketika mereka berusaha menolong Handi, justru mereka terseret ke dalam lubang. Gimana kita? Tanya Adi. Silakan.
prestasi matematika tertinggi di kelas. Jawab Dani, belum cukup. Kalian harus menambah jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Menurut kalian bagaimana cerita yang kita baca tadi? Menarik. Menarik sekali ya. Ya, itulah salah satu keunikan dalam teks cerita imajinasi. Salah satu cirinya adalah ceritanya menarik, dan biasanya dalam cerita itu terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak terjadi di dunia nyata. Seperti yang dialami oleh 3 tokoh tadi, tiba-tiba dia berada di ruangan yang mereka tidak ketahui di mana ini. Nah, salah satu kaidah kebahasaan atau salah satu ciri bahasa yang ada dalam teks cerita imajinasi adalah kata ganti. Ya. Dalam kutipan cerita tadi itu banyak sekali kata ganti yang digunakan. Salah satunya adalah yang Pak Guru tampilkan di layar ini. Ya. Perhatikan, Pak Guru bacakan. Minggu pagi, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Ya. Mereka melakukan pengamatan untuk tugas karya ilmiah remaja. Setelah mengamati, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Perhatikan yang Pak Guru Bali ini, ada kata mereka. Nah, kata mereka ini itu adalah kata ganti. Kata ganti yang menggantikan Ardi, Handi, dan Dani. Jadi mereka itu adalah kata ganti jamak, artinya yang menggantikan lebih dari satu orang. Jadi ternyata yang kedua adalah kalimat deskripsi. Pernah belajar teks deskripsi kan? Pernah kan? Ya, apa itu teks deskripsi? Teks yang memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap objek. Nah, dalam teks cerita imajinasi ternyata ada juga digunakan kalimat deskripsi. Perhatikan contohnya. Tiba-tiba muncul laki-laki bertubuh kekar. Ya, di sini dikatakan laki-laki bertubuh kekar. Berarti mendeskripsikan seorang tokoh yang tubuhnya kekar. Nah, itu adalah contoh kalimat deskripsi. Ternyata dalam teks cerita imajinasi juga digunakan kalimat deskripsi. Yang keempat, kata sambung. Perhatikan contohnya. Minggu pagi, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Kata apa yang Pak Guru cetak tebal di sini? Kata dan. Berarti dan ini adalah kata sambung. Nah, berarti ada 5 ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita imajinasi. Ada 5 ya. Yang pertama, kata ganti. Yang kedua, kalimat deskripsi. Yang ketiga, kata kiasan. Yang keempat, kata penghubung. Dan yang kelima adalah kalimat langsung. Nah, inilah 5 kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang yang akan kita fokuskan pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga setelah belajar ini kita semua bisa paham tentang 5 ciri kebahasaan tersebut. Lanjut ya. Arti ketika kita membuat kalimat deskripsi, maka kalimat deskripsi atau sesuatu yang kita deskripsikan itu harus bisa ditangkap oleh panca indera ya. Harus bisa ditangkap oleh panca indera. Yang mana itu yang bisa ditangkap oleh panca indera? Seperti ukuran, kemudian bentuknya, warnanya, dan rasanya. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan Bayu. Ya, pertanyaannya Bayu menarik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bayu. Ya, pertanyaannya Bayu, kalau kalimat itu menggambarkan atau menjelaskan perasaan seseorang, apakah itu termasuk kalimat deskripsi? Nah, mana? Siapa yang mau membantu Pak Guru untuk menjawab pertanyaannya Bayu? Kalau menjelaskan perasaan seseorang, apakah itu termasuk kalimat deskripsi? Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya Bayu?
Apakah penjelasan tentang perasaan seseorang itu termasuk kalimat deskripsi? Iya. Jadi ungkapan perasaan itu terhadap seseorang atau terhadap benda merupakan contoh kalimat deskripsi. Bagaimana Bayu, bisa dipahami? Oke, mantap sekali Bayu. Kalimat langsung itu adalah kalimat tanya, maka kalimat langsung itu akan diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat langsung itu berupa kalimat berita, berarti diakhiri dengan tanda titik. Dan kalau kalimat langsung itu berupa kalimat perintah, maka dia akan diakhiri dengan tanda seru. Ya, seperti yang pernah kita pelajari bahwa ada 3 tanda baca yang bisa mengakhiri kalimat ya. Tanda tanya mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah, dan tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Hanya 3 tanda baca ini yang bisa mengakhiri kalimat. Inilah 5 kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang digunakan dalam teks cerita imajinasi. Pak Guru tadi sudah menampilkan contoh-contohnya. Pak Guru juga sudah menampilkan penjelasan-penjelasan tentang 5 kaidah kebahasaan tersebut. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan terkait 5 ciri kebahasaan tersebut? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti Pak Guru anggap semuanya sudah paham tentang 5 kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi yang tadi Pak Guru sudah berikan contoh teksnya dan berikan penjelasannya tentang 5 ciri kebahasaan tersebut. Selanjutnya Pak Guru akan membentuk kelompok. Untuk selanjutnya kita mengerjakan tugas kelompok terkait mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Kita duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Selanjutnya silakan dinaikkan semua tablet atau gadgetnya. Silakan. Ayo, setiap kelompok silakan dinaikkan tabletnya atau gadgetnya, silakan. Kemudian Pak Guru akan, ini ada barcode-nya, silakan di scan barcode-nya untuk mengetahui apa tugas kelompok yang akan dikerjakan. Sambil juga Pak Guru kirim di grup linknya ya, jadi boleh langsung di scan QR code-nya. Dan Pak Guru juga kirimkan linknya di grup. Nanti yang jauh ini cukup untuk klik linknya saja ya. Pak Guru kirim ya. Silakan dicek tablet atau gadgetnya semua. Apakah linknya sudah masuk? Sudah? Oke, sudah ya. Jadi apa tugasnya? Mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita imajinasi. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan judul cerita imajinasi yang berbeda-beda ya. Coba dicek di gadgetnya masing-masing. Oke. Kelompoknya ini dapat cerita apa? Judulnya? Coba. Coba. Ruang dimensi alfa. Kalau kelompoknya Bayu dapat batu penangis. Oke. Yang lain sudah dapat semua. Oke, sekarang kita sepakati berapa menit yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kelompok ini. 20 menit cukup? Cukup ya? Atau kelamaan? 15 menit? Oke, 15 menit. Kita sepakat 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Nah, agar semua anggota kelompok aktif, silakan berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Misalnya, ini kan 4 orang. Ini 4 orang ya. Silakan ini dapat tugas apa, kemudian Nadia dapat tugas apa, Fatima tugasnya apa. Begitu ya. Sama juga dengan 4 ini yang satu kelompok ini. Ini Adlan apa tugasnya? Ini Abu Hurairah apa tugasnya? Fatir apa tugasnya? Silakan saling berbagi supaya cepat dan supaya semua anggota kelompok itu aktif. Begitu ya? Oke, silakan. Silakan di tugasnya ini
untuk dipresentasikan itu dibuatnya di aplikasi Canva. Kalian kan sudah hebat-hebat semua untuk mendesain di aplikasi Canva. Gitu ya. Oke, sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, silakan. Saling berbagi tugas ya. Ayo. Sini bergabung di sini supaya bisa berdiskusi dengan temannya. Kamu dapat tugas apa, kamu dapat tugas apa. Silakan. Pokoknya kalian yang mengatur tugasnya masing-masing. Berarti kita presentasi dalam 15 menit ke depan. Aku Akbar. Oke. Ayo. Silakan dibuka gadgetnya masing-masing. Jadi antar kelompok itu tidak bisa saling kerjasama ya, tidak bisa saling menyontek. Kenapa? Karena judul cerita imajinasinya berbeda. Jadi kelompok ini berbeda teks cerita imajinasinya dengan kelompok yang ini, sehingga tidak bisa saling menyontek. Silakan. Nah, ini bagaimana? Ada kesulitan yang ditemui? Mana? Kalimat deskripsi. Gadis tersebut merasa malu untuk mengakui ibunya yang berpakaian blus. Oke, betul sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat deskripsi yang ada dalam teks cerita imajinasi. Apa judulnya? Batu menangis. Oke, mantap sekali. Sudah betul. Jadi Bayu sudah menemukan satu kalimat deskripsi yang ada dalam cerita imajinasi. Ayo, kelompok yang lain. Masa mau dikalah sama Bayu? Bayu sudah temukan satu. Ya, ini juga aktif, bagus. Kamu cari kalimat langsung. Kalau ini mencari kata ganti. Oke. Jadi semua anggota kelompok itu harus aktif karena saling berbagi tugas. Kalau Diva cari apa? Kata kiasan. Kamu Ayuda cari kalimat langsung. Oke. Waktunya sisa 13 menit. Sudah 2 menit berlalu. Silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Silakan berbagi tugas. Kemudian satu orang yang membuat desain presentasinya. Dibuat yang menarik ya. Ayo silakan. Oke, sudah dapat kalimat langsung. Mana? Pak Guru lihat kalimat langsungnya. Oke, mantap. Gimana? Sudah? Sudah selesai? Ya, kelompoknya Bayu sudah selesai. Kelompoknya Fatir bagaimana? Sudah? Lagi proses. Kelompoknya Laila? Sudah, oke, mantap. Kelompoknya Agriliani? Sudah? Oke, mantap. Ini? Sudah? Sedikit lagi. Oke. Kelompok ini sudah? Sedikit lagi. Kelompoknya WAOD? Sedikit lagi. Oke.
Kelompok yang sudah, kelompoknya Bayu, kelompoknya Fatir, kelompoknya Laila. Ini lihat ya, adil ya. Siapapun yang keluar nama kelompoknya akan mempresentasikan tugasnya pada hari ini. Pak Guru ambil satu ya. Ya, lihat Pak Guru tidak lihat, Pak Guru ambil satu. Lihat. Pak Guru aduk ya, adil, jujur, adil dan amanah. Nah, Pak Guru ambil satu. Nanti akan presentasi semuanya. Kelompok Mawar. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Mawar. Tepuk tangan yang silakan kelompok Mawar presentasikan tugasnya. Presentasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang mengerjakan tugas kelompok karena tadi semuanya sudah selesai. Tugas kalian sekarang adalah memperhatikan temannya yang melakukan presentasi, kemudian nanti Pak Guru berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan komentar. Bagaimana? Siap? Sudah siap? Kelompok ini siap? Siap? Oke, kelompok ini siap? Siap? Oke, siap. Kamu siap? Kelompoknya Fatir? Siap. Siap? Kelompoknya Bayu? Siap? Siap. Oke. Tolong dibuka-buka layarnya sedikit. Moderator di sini. Oke. Kepada kelompok Mawar kita persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi kawan-kawan. Kami dari kelompok Mawar. Mawar akan mempresentasikan teks kaidah kebahasaan Mapel Bahasa Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri mulai dari yang paling kanan. Kasih jelas suaranya. Perkenalkan nama saya Gizati Baismail. Perkenalkan nama saya Naila Dwi Reski. Perkenalkan nama saya Laila Humairah. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi antara lain Perhatikan ya. memuat kata ganti, kalimat deskripsi, kata kiasan, kata sambung, dan kalimat langsung. Kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti merupakan kata yang biasa digunakan untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti. Kelompok lain siap untuk Dimensi mengajukan alfa pertanyaan dan adalah komentar. Kata ganti orang ketiga. Aku mengotak-atik komputer Luminariku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus pada suatu benda. Sifat itu merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap panca indera seperti ukuran, bentuk, warna, dan rasa. Kalimat deskripsi pada cerita ruang dimensi alfa antara lain yaitu manusia dengan wajah setengah itu memandang sendiri. Yang kedua, semua alat di laboratorium itu ini pecah berantakan. Yang ketiga, manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah. Lanjut, kata kiasan. Kata kiasan adalah kata yang memiliki makna kias. Terkadang kata kiasan juga tidak sesuai dengan arti kata sebenarnya. Contoh, badanku lemas seakan rontok semua sendiku. Makna dari rontok semua sendiku adalah badan yang lemah. Kata sambung. Kata sambung disebut juga konjungsi. Kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, ataupun kalimat dengan kalimat. Kata konjungsi pada cerita tersebut ialah kembali Erza dan Adi menatapku tajam. Adi menatapku dengan tajam. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan sal. Kalimat lang. Ada pertanyaan? Nah, gimana kelompok lain?
terkait dengan apa yang ditampilkan tadi oleh kelompok Mawar. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan komentar? Silakan. Ayo. Moderator, dipersilakan temannya untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ayo, pertanyaannya terkait apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok Mawar, kemudian terkait masalah kaidah-kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang ditampilkan. Yang katanya, silakan. Pak, kan majas dapat disebut juga dengan kata kiasan. Di kalimat tersebut, jika menggunakan majas apa yang digunakan? Kalau misalnya badanku lemas akan rontok semua sendiku adalah contoh kata kiasan, sedangkan majas dan kata kiasan itu biasanya mengandung makna yang sama. Kemudian apakah ini merupakan contoh majas? Kalau memang majas, dia termasuk majas apa? Begitu ya pertanyaannya Bayu. Ini badanku lemas, seakan rontok semua sendiku. Seakan-akan sendi-sendinya mau rontok. Kira-kira itu contoh majas apa? Ayo silakan berdiskusi dengan temannya. Kira-kira ingat Pak Guru pernah menjelaskan tentang majas dan jenis-jenis majas. Ayo silakan berdiskusi. Contoh majasnya yaitu majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang digunakan untuk menggambarkan suatu ide atau konsep dengan cara yang berlebihan atau melampau. Menurut kelompok Mawar, badanku lemas akan rontok semua sendiku itu karena mengandung pernyataan atau ungkapan yang berlebih-lebihan, maka majas itu digolongkan ke dalam majas hiperbola. Bagaimana Bayu? Bisa diterima? Bisa? Oke. Masih ingat apa itu majas hiperbola? Kelompok lain? Ya, majas hiperbola itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Nah, dalam kalimat ini, coba perhatikan semuanya. Coba perhatikan, kelompoknya Pater perhatikan. Perhatikan, badanku lemas seakan rontok semua sendiku. Menurut kelompok Mawar, itu tergolong ke dalam majas hiperbola karena mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Nah, kira-kira apa yang berlebih-lebihan di situ? Ya, apa? Rontok semua sendiku. Itu kan sesuatu yang secara berlebih-lebihan, sehingga kalimat tersebut kalau digolongkan ke dalam majas maka dia termasuk majas hiperbola. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Nah, silakan moderator dipersilakan lagi kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Nah, kalau sudah tidak ada berarti semuanya sudah jelas. Silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Presentasinya ditutup dengan sebuah pantun. Pantunnya indah sekali ya. Iya. Oke, mantap sekali untuk kelompok Mawar. Oke. Lanjut, kita kelompok berikutnya. Pak Guru cabulotnya lagi, silakan. Ada yang mau? Karena kelompok Mawar bagus sekali mempresentasikan tugasnya, maka Pak Guru memberikan apresiasi kepada kelompok Mawar untuk mencabut 1 undian. Kira-kira kelompok siapa yang akan presentasikan? Mana? Pak Guru lihat. Kelompok yang akan presentasi berikutnya adalah kelompok yang binatangnya ini besar sekali dan sudah punah. Ya.
kelompok T-Rex. Ya, kita berikan tepuk semangat untuk kelompok T-Rex. Tepuk semangat. Ayo kelompok T-Rex. Silakan. Silakan. Kelompok T-Rex, Pak Guru persilakan. Silakan. Kota Papua dapat kecap. Mantap. Kerja mahal dari kota Papua. Cakep. Sepatah kata akan saya ucap. Cakep. Gak bisa dibalas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, mantap sekali. Oke. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, karena semua kelompok sudah presentasi. Dan Pak Guru lihat, alhamdulillah bagus-bagus semua presentasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap semua presentasinya. Dan desain-desain presentasinya yang kalian buat di aplikasi Canva menarik semua. Berdiri semuanya, kita refleksi untuk melenturkan otot-otot yang tadi tegang-tegang pada saat presentasi. Kelas 7 Digi 1. Kami anak hebat. Kami anak hebat. Pastinya tangan, silakan dulu. Adalah kelompok Mawar. Ya, tangan untuk kelompok Mawar. Silakan satu orang perwakilan kelompok Mawar, ketua kelompoknya, untuk menerima hadiah. Ya, ini ketua kelompok Mawar menerima hadiah. Mari kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang apa? Kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi. Ada berapa kaidah kebahasaan dalam teks cerita imajinasi? 5. Yang pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan ketua kelas. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.